Sering kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang menderita. Lalu, sebenarnya apa sebab penderitaan dan mengapa kita mengalami penderitaan? Oleh diri sendiri, kejahatan diperbuat. Karena diri sendiri, seseorang menjadi ternoda. Oleh diri sendiri, kejahatan tidak diperbuat. Karena diri sendiri, seseorang menjadi suci. Kesucian atau ketidaksucian adalah milik masing-masing. Tidak seorang pun yang dapat menyucikan orang lain. Tanpa disadari, kita sering menuding orang lain atas penderitaan yang kita alami. Misalnya, ketika kita gagal mendapatkan pasangan hidup, langsung dikatakan bahwa si A atau si B adalah penyebabnya. Gagal dalam berbisnis, spontan divonis bahwa penyebabnya adalah orang tua karena mereka tidak memberikan dukungan finansial kepada diri kita. Gagal menyelesaikan suatu proyek, seketika disalahkan orang lain karena tidak memberikan dukungan moral ataupun material. Ketika kita gagal dalam ujian, dosen dikatakan sentimen dan antipati pada diri kita. Dan ketika kita gagal membina rumah tangga yang harmonis, langsung menuding pihak ketiga sebagai penyebabnya, dan lain sebagainya. Di dunia ini, apabila seseorang dikuasai oleh keinginan kotor dan beracun, kesedihan niscaya berkembang bagaikan rumput birana yang tumbuh subur karena tersirami air hujan. Tetapi barang siapa yang dapat mengalahkan keinginan yang sukar dikalahkan itu, kesedihan niscaya akan berlalu darinya seperti butir air yang jatuh dari daun teratai. Seyogyanya yang diperbuat jika kita gagal mendapatkan pasangan hidup adalah meneropong ke dalam diri sendiri. Di samping mencari tahu kekurangan yang kita miliki, hendaknya kita juga memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Melalui kiat ini, maka apapun kekuatan luar yang ingin menggagalkan diri kita tidaklah akan berhasil. Gagal dalam ujian adalah dengan menyadari bahwa keseriusan dalam belajar perlu untuk kita tingkatkan. Alangkah ironisnya jika dikarenakan oleh sentimen pribadi, seorang dosen sampai tega mengorbankan karirnya. Ketika kita gagal membina rumah tangga yang harmonis, adalah dengan sesegera mungkin kedua belah pihak saling introspeksi. Jika ada kekurangan, janganlah dijadikan sebagai topik pembahasan, tetapi jadikanlah sebagai suatu momentum untuk saling mengisi. Ingat, tidak ada seorang pun yang sempurna. Kenyataannya, jika kita mampu dan mau mengintrospeksi atau berkaca pada diri sendiri, maka akan terlihat dengan jelas bahwa penderitaan yang kita alami adalah murni dari diri kita sendiri. Kitalah yang menyebabkan munculnya penderitaan tersebut. Seseorang yang mengadili suatu kasus dengan gegabah tidaklah dapat dikatakan sebagai orang yang adil. Orang bijak menyelidik secara seksama baik yang benar maupun yang salah. Orang yang mengadili suatu kasus dengan tidak gegabah, adil dan memegang hukum sebagai patokan, ia yang bijak ini patut digelari sebagai orang adil. Jadi, kenyataannya adalah apapun yang kita alami
adalah murni akibat atau hasil dari apa yang telah kita perbuat, dan tidaklah logis menyalahkan siapapun juga. Meskipun seseorang dapat mengalahkan ribuan orang sebanyak ribuan kali dalam peperangan, ia bukanlah penakluk yang terunggul. Namun, seseorang yang mampu menaklukkan diri sendiri, itulah yang disebut pemenang yang terunggul dalam peperangan melawan kekotoran batin. Lari dari kenyataan atau tidak mau menerima kenyataan hidup sama halnya dengan pasrah menerima apapun yang terjadi, atau tidak mau terlepas dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, agar kehidupan ini bebas dari gelombang derita dan senantiasa dipenuhi oleh getaran kebahagiaan, terimalah apapun yang terjadi dengan pedang kebijaksanaan. Sadari juga bahwa setiap makhluk hidup tidaklah akan terbebas dari apa yang telah diperbuat. Perbuatan baik menimbulkan kebahagiaan, dan begitu pula sebaliknya. Perbuatan jahat akan menyebabkan makhluk-makhluk tergilas oleh penderitaan. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup bahagia, maka kita harus memperbanyak perbuatan baik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.